saran dong untuk orang yang baru mau beralih atau beli kendaraan listrik. Kalian beli motor listrik, tolong jangan lihat, wih lebih murah daripada motor bensin harga motornya. Jangan, mendingan jangan beli kalian. Kalau kalian mikirnya begitu. Bagaimana pendapat kalian tentang jalan yang bisa ngecas di KM? Itu katanya mau dibuat ya? Ya silahkan aja, tapi buat saya urgensinya nggak ada. Lebih mending membuat lebih banyak charger station. Kalau saya, Halo, welcome back to channel EVholic, channel yang membahas beragam hal tentang electric vehicle. Saya Ibeng dan saya Agan. Episode kali ini adalah EV Seal. Kita akan jawab pertanyaan dari yang kita sendiri nggak pernah tahu nih. Iya, ini kita cuma dikasih tahu sama tim, suruh siap-siap Om ya. Oke. Apa nih pertanyaannya nih? Yuk kita dengerin aja langsung lah. Nah, buat yang belum subscribe, yuk subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa ya klik tombol like dan tombol bell. Jangan lupa yang belum punya kaos Silent Riders, silahkan dibeli. Linknya ada di bawah, boleh dicek. Pertanyaan pertama itu adalah menurut kalian sejauh ini mobil listrik apa yang worth it untuk dibeli sejauh ini ya? Sejauh ini sampai Oke, di tahun 2024 ya. Oke, ya. Kalau buat saya nih, kalau buat saya BYD Seal. Buat saya, sebenarnya sama Om. Sama BYD sih, udah dijawab duluan. Berarti kita sama ya. Dari segi teknologi, harga, bentuk gitu ya. Itu menurut saya worth it banget itu. Range-nya jauh. Apalagi gini, kalau kita lihat di komparasi lah ya, kita perbandingkan komparasi antara Seal ini kan katanya sama kurang lebih ya teknologinya dengan yang Ioniq 6. Oh iya. Jadi harganya jauh, Ioniq 6 berapa? 1,2 M? 1,2an ya. 1,2 M ya. Kalau BYD Seal sekitar 600 jutaan. Iya, jadi kalau dari harga worth to buy. Ya. Kemudian selain itu disetara dengan Tesla berapa ya? Kalau BYD Model 3? Model 3 Model mungkin. 3? Ya. Model 3 itu di Indonesia jualnya juga 1 M-an ya? Lebih, 1,4 ya? Iya, pokoknya 1 M-an sekian. Jadi dari sisi harga dia worth it banget. Teknologinya sudah sama dengan, ya boleh dibilang ya, kurang lebih mirip dengan Ioniq 6, dengan Tesla. Ya kalau saya sih bukan itunya ya, yang saya demen ya bentuknya lah lain gitu. Unik dibanding yang lain-lain, terus dia berani masuk Indonesia langsung keluarin 3 item kan BYD kan. Dia ada yang bawah, tengah, atas ya. Cuma saya demen yang atas karena bang for the buck-nya paling worth it sih. Paling worth it ya. Dan dia all wheel drive. Iya. All wheel drive, iya betul. Oke, pertanyaan selanjutnya ya. Ini lebih pilih pakai baterai LFP atau baterai Li-ion NCM? Oke. Dan alasannya ya? Alasannya, buat apa dulu nih? Oke, kalau anggap aja kalau kita bicara LFP dan NCM untuk motor listrik ya, untuk motor listrik saya lebih sukanya NCM. Kenapa? Karena masalah kapasitinya itu biasanya ukurannya lebih kecil, tapi kapasitas energinya lebih besar. Iya betul. Saya lebih suka itu. Dari sisi harga enggak, lebih suka LFP. LFP ya. Kalau saya mau banyakkan baterai itu buat home storage ya. Saya pilihnya LFP jelas. Kalau buat home storage, karena pertama di dalam rumah, kalau aku bakar serem, mendingan LFP lebih aman. Dan berat nggak masalah. Kalian antara berat NCM 200 kilo sama LFP 2 ton taruh di garasi, nggak ada bedanya. Itu untuk energi storage. Iya, ya? untuk energi storage. Kalau untuk di motor, tetap saya kayak Om Ibeng bilang. Kalau untuk motor saya NCM. Kalau untuk mobil, ya yang paling murah aja lah, LFP boleh. LFP. Betul sih. Kemudian kalau dari sisi keamanan memang semua juga mengatakan LFP lebih aman. Tapi kita pernah ngebahas ya. Ya kemarin udah kita bahas tuh lengkap. Sisi keamanan terhadap baterai itu bukan hanya dari selnya aja. Ya, tapi dari pack assembly. Dari lain-lainnya. Gitu. Iya. Jadi kalau dibilang aman ya relatif. Oke, lanjut ke pertanyaan ketiga ini. Rekomendasi motor listrik second. Wah, ini agak sulit Agak jawabnya. ribet jawabnya. Karena begini, jarang sekali showroom motor listrik second. Iya. Jadi biasanya kita beli motor listrik second itu Dari mulut ke mulut ya Om? dari mulut ke mulut, mouth to mouth, atau kadang-kadang kita dari sosial media ya. Iya betul. Sosial media kayak Ngiklanin. ada orang jual ngiklanin begitu di
kita di komunitas dengar-dengar si itu jual motornya dan seterusnya. Dia mau ganti A, ganti B gitu ya, dia mau ganti yang lama dijual. Tapi kalau kita nyari di showroom motor listrik bekas kan susah ya? Susah, jadi nggak bisa rekomen ya. Susah, jadi kalau menurut saya sih motor listrik bekas yang direkomen itu adalah satu, kalau kondisi baterainya masih setidaknya healthy-nya 70-80%. Ya. Kalau kita ngomong secara general, motor listrik bekas yang worth it itu yang baterainya, kalau lithium, yang masih 70-80% kesehatannya. Kalau yang motor listrik yang baterainya aki sih ya nggak bisa ngomong gitu Mak. Ya. Itu mah emang dalam keadaan bagus aja setahun 2 tahun ganti itu. Nggak nyampe setahun Om. Tergantung makainya juga Om, tergantung makainya. Lanjut ke pertanyaan keempat. Kalian tahu kan tentang yang berita jalan yang bisa ngecas di IKN? Oke. Nah, bagaimana pendapat kalian tentang jalan yang bisa ngecas di IKN? Itu katanya mau dibuat ya? Kalau pendapat saya nih, pendapat saya adalah gini, kalau untuk fungsinya hanya sebagai prestis, tanda kutip prestis ya silahkan aja. Tapi buat saya urgensinya nggak ada, lebih mending membuat lebih banyak charger station. Kalau saya, pandangan saya sebagai electrical engineer ya, itu tuh gimmick kalau menurut saya, jalan yang bisa ngecas. Pertama, efisiensinya udah rendah, terus buang-buang infrastruktur. Bayangin kalian bikin, misalnya wireless charging gitu, antara kalian bikin satu station sama bikin jalan, itu buset berapa puluh kali investasinya, mendingan kalian bikin charging station normal berapa, 100 biji dibanding yang di jalan. Itu kalau pendapat saya. Tapi kalau misalnya untuk teknologi kalau cuman buat nunjukin saya bisa, ya silakan, nggak ada yang marah. Tadi prestis itu ya? Iya, tadi yang prestis mau bilangin tadi. Prestis. Cuman pengen dibilang, wih gaya nih bisa bikin. Ya itu no problem, tapi kalau kita lihat dari segi engineeringnya itu sayang buang-buang resource. Dan dari segi ekonomi juga jelas sayang. Lebih baik untuk bikin charging station yang banyak. Setuju. Bahkan di Eropa sendiri ini jalan yang charging bisa langsung ngecas mobil gitu ya, itu pun baru masih diuji coba dan tidak bisa diimplementasikan sebetulnya karena memang kurang efisien. Kita lanjut ke pertanyaan kelima. Saran dong untuk orang yang baru mau beralih atau beli kendaraan listrik, bisa motor listrik atau mobil listrik. Apa aja yang harus diperhatikan ya sebagai orang awam yang baru mau beralih nih? Kira-kira ada saran nggak sih? Ini bukan pertanyaan dong ya? Itu bukan pertanyaan, ini saran berarti. Saran. Ya. Oke, saran. Maaf. Oke, kalau saran, kalau dari saya, kalau kalian awam sama sekali nggak ngerti motor listrik, jangan beli yang murah. Beli yang kelas medium, yang service centernya banyak. Gampang sih kalau kalian awam nggak ngerti apa-apa, gampang kalau mau nanya atau mau service gampang. Dari saya sih gitu aja. Kalau dari saya juga hampir mirip dengan Om Agan, tapi yang jelas begini, kita harus melihat background dari produsennya. Jadi seandainya gitu ya, kita nggak ngerti motor listrik, tapi kalau seandainya background produsennya terpercaya, setidaknya itu kita bisa lebih terjamin. Contohnya, service centernya banyak, kemudian juga dia sudah berpengalaman di bidang otomotif, ataupun juga dari segi penjualannya juga bikin banyak dan seterusnya. Jadi boleh dibilang terpercaya. Itu sih saran dari Jangan beli cuma bilang asal murah. Tolong kalian beli motor listrik, tolong jangan lihat, lebih murah daripada motor bensin harga motornya. Mendingan jangan beli kalian. Kalau kalian mikirnya begitu, gimana Om? Ya. Kemudian kalau berikutnya, kalau kita ingin menilik lebih dalam gitu ya, mungkin saran saya adalah untuk pemula gitu ya, untuk yang awal dan takut terhadap motor listrik, terutama adalah masalah baterai gitu ya. Ya sarannya dari saya sih gitu ya, carilah motor listrik yang satu baterainya itu kita bisa rental, artinya bisa kita sewa, ataupun juga kita bisa tukar. Jadi lebih worry free buat orang awam gitu ya. Ya, setuju, bener. Oke, pertanyaan ke-6. Pertanyaan terakhir nih. Oke, apa? Kalau misalkan boleh ngomong ke pemerintah terhadap kendaraan listrik di Indonesia, apa yang mau kalian bilang atau sampaikan? Kira-kira ada saran kah atau kayak Waduh, gimana atau banyak. kan boleh kan kita berpendapat gitu. Dan alasannya ya? Oke. Banyak hal sih yang ingin disampaikan sebetulnya, tapi yang mungkin keluhan yang paling banyak yang dirasakan teman-teman sekarang adalah
tentang pemerataan SPLU dan SPKLU yang masih minim. Iya. Jadi itu mungkin istilahnya begini, penjualan mobil listrik atau motor listrik digenjot sebesar apapun, kalau infrastrukturnya belum memadai, rasanya sih tidak imbang ya. Iya, susah. Orang juga mikir-mikir soalnya kalau kayak gitu. Wah, gue beli mobil listrik, cuma punya mobil satu-satunya mobil listrik gitu kan misalnya. Kalau gue mau ke luar kota, jarak 500 kilo, ngecas di mana nih? Oke, udah ketemu misalnya di jalan tol ada charging station. Pas dilihat slotnya cuma 3. Pas kali ke sana penuh 3-3-nya. Yang ngantri udah ada 5. Waduh, aturan jarak 400 kilo misalnya Jakarta Semarang gitu ya. Harusnya cuma ngecas sekali, berapa 2 jam gitu misalnya. Karena mesti nunggu jadi 8 jam, 10 jam cuma nungguin ngecas. Nah itu bikin orang juga jadi, alah udah lantar aja mobil listrik kalau udah rata charging stationnya. Ya sama subsidinya kalau dari saya sih. Subsidinya kalau menurut saya masih terlalu rendah ya untuk menginsentif masyarakat supaya minat mau beli kendaraan listrik ya, baik motor maupun mobil. Kalau untuk motor mungkin ya menurutnya terlalu kecil ya kalau menurut saya. Gimana kalau menurut Pak Bimeng? Kalau saya malah lebih suka kalau seandainya subsidi itu dialihkan bukan ke motor listrik tapi ke sepeda listrik dan transportasi umum. Oke, itu benar juga. Kalau misalnya pemerintah nggak minat istilahnya buat subsidi kendaraan listriknya, yang ditingkatkan benar kendaraan umum sebenarnya ya. Sebenarnya. Jadi kalau menurut saya begini, kalau memang tujuannya adalah supaya orang beralih ke motor listrik ataupun mobil listrik ataupun kendaraan listrik lainnya seperti sepeda listrik dan lain-lain, syaratnya kalau menurut saya kan cuma ada 2. Yang satu masif itu artinya banyak orang yang pakai, jadi harus banyak gitu ya baru bisa berhasil. Kemudian yang kedua substitute itu artinya gini, mengganti. Kalau seandainya dia sudah punya motor ya, kemudian dia membeli lagi motor listrik, ya nggak ngaruh gitu, artinya banyak juga. Dia hari-hari biasa dia pakai motor biasa, weekend baru pakai motor listrik, ya nggak akan ngaruh kepada polusi dan kepadatan gitu ya. Kalau tujuannya polusi dan kepadatan. Kalau seandainya justru dialihkan ke hal-hal lain seperti transportasi umum, saya rasa sih mungkin akan lebih bermanfaat. Nah ini jadi jawabannya agak panjang ya. Kalau intinya pengen ngurangin kepadatan dan kemacetan Jakarta, bukan kendaraan listrik solusinya. Solusinya kendaraan umum. Tapi kalau pertanyaannya pengen supaya masyarakat pindah dari kendaraan bensin ke kendaraan listrik, yang tadi saya bilang, subsidi sama charging station. Ya, gimana menurut teman-teman? Kalau memang suka tema seperti ini, kasih komentar aja di bawah. Mungkin ada ide-ide lain untuk apa yang akan kita bahas. Kemudian jangan lupa ya, buat teman-teman yang belum subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa klik tombol like dan tombol bell. See you next time. Salam Gigiholic.